Untuk awal boleh dijelaskan sebenarnya temuan dari OJK terkait dengan rekomendasi dari Rektorat ITB bagi para mahasiswa yang belum bisa membayar UKT dengan peer-to-peer lending. Seperti apa temuan OJK sampai saat ini? Silakan Pak Sarjito. Baik, terima kasih. Jadi OJK sudah memanggil Dana Cita 2 kali. Pertama oleh pengawas prudensial dan beberapa hari lalu diundang juga oleh tim saya di sisi pelindungan konsumen. OJK sekali lagi tidak akan berkomentar mengenai pilihan ITB terhadap PUJK yang menjadi pilihannya untuk pembayaran UKT. Tetapi dari hasil pemeriksaan saat ini, setidaknya dari keterangan yang kita peroleh dari Dana Cita, belum ditemukan cukup bukti atau tidak ditemukan cukup bukti bahwa Dana Cita melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita mempersilahkan mahasiswa apabila merasa ada yang tidak pas terhadap proses hubungannya dengan Dana Cita untuk melaporkan ke OJK. Tetapi ini bukan berarti Dana Cita telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan sisi perlindungan konsumen. Oke, baik Pak Sarjito. Kalau dari data OJK sendiri, ini kan satu kasus begitu ya, bahwa ada MOU antara Dana Cita dengan pihak kampus. Pada kasus ini adalah ITB. Tapi kalau dari data OJK sebenarnya seberapa banyak Pak Sarjito ada organisasi atau perusahaan peer-to-peer lending yang secara formal membuat kesepakatan dengan pihak-pihak kampus agar mahasiswanya bisa menggunakan platform tersebut untuk pembiayaan untuk kuliah? Sejauh ini kami melihat Dana Cita yang menonjol untuk berkomunikasi dengan pihak perguruan tinggi, dan di list yang disampaikan oleh Dana Cita kepada kami rupanya cukup banyak. Beberapa universitas negeri dan kebanyakan universitas swasta dan lembaga pendidikan swasta untuk proses pembayarannya. Dan ini kelihatannya Dana Cita memang berspesialisasi untuk bidang itu. Itu yang kita amati dari laporannya. Kita sedang telusuri apakah ada peer-to-peer lending atau pinjol, bahasa yang paling sederhana, yang berizin dari OJK, yang lain yang bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Nanti kita akan sampaikan pada kesempatan yang berbeda. Baik, terima kasih Pak Sarjito. Untuk mempertegas penjelasan Anda barusan bahwa memang sampai saat ini Dana Cita tidak ditemukan ada melakukan pelanggaran. Begitu juga kalau kita bahas mengenai bunga yang ditetapkan, bahwa disebut oleh Dana Cita mereka menerapkan bunga perharinya 0,07%, ini masih di bawah ketentuan dari OJK 0,1%. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas begitu. Ini kan Dana Cita ini meminjamkan biaya bagi masyarakat untuk menjalankan pendidikan. Kalau dari OJK sendiri melihat besaran bunga 0,07% per harinya, apakah ini tergolong besar atau seperti apa? Silakan Pak Sarjito. OJK tidak akan berkomentar terhadap hal tersebut. OJK hanya akan bertindak apabila ternyata bahwa bunga yang diterapkan oleh peer-to-peer lending yang berizin dari OJK itu melampaui yang sudah ditetapkan oleh OJK. Jadi untuk produktif 0,1% per hari dan untuk konsumtif 0,3% per hari. Nah, ini yang akan menjadi perhatian. Jadi kalau masih dalam range itu, OJK tidak akan melakukan intervensi terhadap apa yang dilakukan oleh masing-masing peer-to-peer lending dengan pihak lain dalam bekerja sama. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarjito. Lalu pertanyaan kami selanjutnya, apakah memang OJK juga ikut serta dalam menentukan siapa saja kira-kira mahasiswa yang berhak untuk menerima pinjaman, mengingat memang kan Dana Cita ini harus bertugas untuk menentukan siapa mahasiswa yang memang berhak dan juga sanggup untuk membayar biaya pinjaman nantinya, mengingat kalau memang ini tidak dipantau, dikhawatirkan akan terjadi banyak macet bayar begitu. Apakah dari OJK ada intervensi terkait dengan asesmen ini? OJK tentu saja tidak akan intervensi dan tidak pernah akan intervensi terhadap hubungan keperdataan antara PUJK, baik bank, lembaga pembiayaan, ataupun yang lain termasuk peer-to-peer lending dengan pihak ketiga. Dalam hal ini bayangkan apabila OJK ikut juga dalam penetapan kredit kepada pihak mana yang akan ditetapkan kredit untuk perbankan misalnya. Tentu OJK tidak dalam posisi itu. Namun demikian OJK berketetapan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh dalam hal ini Dana Cita dengan ITB
itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan di OJK, baik dari sisi prudensial maupun dari sisi market conduct atau sisi pelindungan konsumen. Katakanlah ternyata ada beban-beban biaya lain yang tidak transparan diterapkan kepada pihak yang menjadi lawan transaksinya, itu akan menjadi perhatian OJK. Dengan demikian, OJK tidak dalam posisi untuk ikut menentukan siapa-siapa mahasiswa yang akan diberikan kredit untuk UKT dan lain sebagainya. Karena itu benar-benar diskresi dari pihak peer-to-peer lending, dan perlu dipahami semua bahwa peer-to-peer lending itu yang kita lindungi di OJK itu tidak hanya peminjam, tapi ada juga pemberi pinjamannya. Jadi peer-to-peer lending adalah platform, dan pemberi pinjamannya ini juga akan menentukan apakah suku bunga itu sendiri ini akan ke depan, ini prediksi saya akan menjadi makin turun ketika peminjam juga menunjukkan komitmennya yang sangat baik, sehingga pemberi pinjaman juga menjadi tahu bahwa ternyata peminjam ini komitmennya sangat bagus terhadap apa-apa yang dipinjamnya. Sekali lagi, OJK tidak akan ikut terhadap yang berkaitan dengan UKT di ITB maupun di UTAS lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Sarjito. Ini pertanyaan saya selanjutnya berkaitan dengan jawaban Anda tadi. Memang mengingat bahwa sebenarnya ini kaitannya adalah dengan komitmen para peminjam begitu. Tapi kan kita mengingat bahwa dalam konteks ini peminjam ini belum memiliki penghasilan gitu atau masih mahasiswa. Yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait dengan isu yang terjadi di ITB ini adalah kebanyakan akan terjadi gagal bayar karena mahasiswa masih belum bisa membayar begitu karena belum memiliki pendapatan. Nah, kalau menurut OJK sendiri, kalau memang ini bukan ranah kerja OJK, apakah memang perlu intervensi dari pemerintah untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi gagal bayar kalau kita lihat seperti yang terjadi di negara-negara maju terkait dengan student loan-nya? Baik, jadi sebenarnya ini saya membayangkan bahwa perguruan tinggi selain ITB maupun ITB mestinya sudah memberikan beberapa penawaran selain satu pelaku usaha jasa keuangan. Dan itu silakan shopping around atau dicek apakah ada PUJK lain, baik bank maupun lembaga lain selain peer-to-peer lending yang mampu atau mau memberikan kredit yang seperti sedang kita bicarakan hari ini. Nah, pilihan-pilihan itu nanti harus diberikan kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa harus memutus mana yang paling menguntungkan, mana yang paling baik buat mereka. Saya setuju dengan pertanyaan Anda bahwa pada saat dia meminjam itu harus pastikan mengerti hak dan kewajibannya. Dan pastikan juga bahwa dia bisa membayarnya. Jangan sampai terjadi hanya shifting masalah dari tidak bisa membayar UKT ke perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi menerima uang, tetapi mahasiswa ini akan bermasalah di kemudian hari. Karena saat ini seperti saya sampaikan bahwa apabila seorang mahasiswa lulus, sekarang banyak pemberi kerja yang meminta daftar OJK checkingnya atau SLIK-nya. Sehingga apabila ternyata dia gagal bayar terhadap PUJK, bisa berisiko di kemudian hari. Nah, oleh karena itu, alternatif pembiayaan itu harus dibaca betul oleh mahasiswa maupun walinya apabila walinya dilibatkan. Karena memang di peer-to-peer lending itu konsumsi, untuk keperluan konsumsi itu sudah lebih dari 60% dari catatan kami. Dan ini artinya bahwa mahasiswa dalam hal ini pun harus berhati-hati apakah di kemudian hari dia akan gagal bayar terhadap PUJK yang dia pilih. Oleh karena itu tentu pihak universitas saya yakin sudah memberikan alternatif PUJK mana yang kira-kira dapat dipilih yang memberikan sesuatu yang paling menguntungkan buat mahasiswa.